Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufa Muzakia dengan NIM 2306020030 dari kelas 6A Tadris IPA. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ulangan akhir semester mata kuliah Fisika Modern, yaitu dosen pengampu Ibu Dr. Erna Rizwaula Kusmawati, MSI. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi tentang percobaan Michelson-Morley, yaitu pada teori relativitas khusus. Nah, percobaan Michelson-Morley ini dilakukan oleh Albert Michelson dan Edward Morley, yaitu pada tahun 1887. Nah, percobaan ini merupakan suatu uji teori relativitas khusus yang sangat yang fundamental ataupun mendasar. Nah, di bawah ini adalah foto dari beliau, ilmuwan Albert Michelson, dan ini adalah Edward Morley. Nah, lantas kenapa sih Michelson dan Morley itu melakukan percobaan ini? Nah, ini akan kita ulas. Jadi, yang pertama itu gelombang. Definisi dari gelombang itu salah satu bentuk rambatan energi melalui medium yang lenting ataupun elastis. Nah, contoh dari gelombang itu ada bunyi itu merambat melalui udara. Nah, yang kedua cahaya ini kan termasuk ke dalam gelombang. Nah, cahaya itu merambat melalui apa? Nah, jika memiliki medium, maka harus ada medium yang dapat berada di mana saja ketika ada cahaya. Nah, percobaan Michelson-Morley ini berawal dari menjawab pernyataan ini. Kenapa? Cahaya itu merambat melalui apa? Kalau bunyi itu kan merambat melalui udara. Nah, kalau cahaya itu merambat melalui apa? Nah, jika ada medium yang dapat digunakan untuk merambat cahaya. Nah, medium itu harus selalu berada di mana saja ketika ada cahaya. Nah, istilah yang digunakan pada abad ke-19 oleh para ilmuwan, medium pada perambatan cahaya itu dinamakan ether. Nah, pada abad ke-19 ini ada hipotesis konsep ether. Nah, di mana konsep ether berada di alam semesta. Jadi, alam ini itu dipenuhi dengan ether yang tidak bermassa dan tidak tampak. Satu-satunya dan ether ini merupakan satu-satunya medium untuk perambatan cahaya. Nah, konsep ether ini pada abad ke-19. Nah, maka dari pernyataan tersebut maka diperoleh hipotesa ether, di mana ada di mana sih ether itu, kemudian ether itu apakah diam ataupun bergerak, kemudian bagaimana pengaruh ether terhadap perambatan cahaya. Nah, ini adalah hipotesa dari ether, ada di mana, kemudian apakah diam ataupun bergerak, kemudian apakah ether itu pengaruhnya gimana terhadap perambatan cahaya. Ini berawal dari tadi konsep ether pada abad ke-19. Nah, untuk menjawab dari hipotesa ether tadi, maka perlu dilakukan pembuktian. Nah, pembuktian ini dilakukan dengan percobaan, yaitu percobaan yang dilakukan oleh Michelson-Morley. Nah, percobaan ini menggunakan alat yang dinamakan interferometer optik, atau disebut juga interferometer Michelson-Morley. Nah, berikut ini adalah skema dari percobaan Michelson-Morley dengan menggunakan alat tadi. Jadi yang pertama ini ada kaca setengah cermin. Ini kaca setengah cermin. Kenapa kaca setengah cermin? Jadi kaca setengah cermin ini dapat memantulkan ataupun meneruskan cahaya. Kemudian ini cermin 1 dan ini di sini cermin 2. Kemudian di sini adalah daerah pengamatan dan di sini ether.
Kenapa ether di sini? Karena ether berada di mana saja di alam semesta ini. Jadi ether di sini semisal ether di sini dan menuju ke arah kanan. Nah, jadi konsep dari skema percobaan Michelson-Morley ini, sinar datang, lurus fokus ke kaca setengah cermin, kemudian diteruskan menuju ke cermin 1. Setelah ke cermin 1 ini memantul lagi ke sini. Arusnya berbalik dari cermin 1 dipantulkan lagi ke kaca setengah cermin, kemudian dipantulkan lagi dan diteruskan ke daerah pengamatan, turun ke sini. Begitu juga tadi sinar yang datang, ada sinar yang diteruskan, kemudian ada sinar yang dipantulkan, yaitu dipantulkan ke cermin 2. Setelah ke cermin 2, ini kembali dari cermin 2 itu kemudian memantulkan lagi dan diteruskan ke daerah pengamatan. Ya, jadi sinar datang, kemudian fokus ke kaca setengah cermin, diteruskan ke cermin 1. Ini arah panahnya menuju ke cermin 1. Kemudian setelah sampai ke cermin 1, itu berkas cahaya dipantulkan lagi, berputar balik sampai ke sini ke kaca setengah cermin, kemudian dipantulkan dan diteruskan ke daerah pengamatan. Begitu juga dengan cermin yang kedua. Jadi cahaya tadi dipantulkan ke cermin 2, setelah ke cermin 2 kemudian dipantulkan lagi ke sini, kemudian diteruskan ke daerah pengamatan. Seperti itu. Ini merupakan skema dari percobaan Michelson-Morley. Nah, prinsip dari percobaan Michelson-Morley ini yaitu penjumlahan vektor kecepatan. Yaitu jika ini C sama dengan kecepatan cahaya, V kecepatan ether, dan kemudian U adalah kecepatan cahaya menurut pengamat. Nah, maka dari prinsip percobaan tadi secara geometris ini cermin 1 U ini merupakan kecepatan cahaya menurut pengamat U. Jadi ini panahnya ke bawah ke kanan. Kemudian V ini adalah kecepatan dari ether, kemudian membentuk dengan ada garis C, itu kecepatan dari cahaya. U sama dengan C plus V. Begitu juga dengan cermin 2. Cermin kedua U ke atas, ini ke atas cermin 2. Kemudian ini V kecepatan kecepatan ether menuju ke kanan, karena ether tadi ini di sini adalah ke kanan. Ini cermin 1 V juga ke kanan karena ether ini tadi ke kanan. Kemudian ini disambung dengan sumbu C, yaitu kecepatan dari cahaya. Nah, ini kan secara geometris. Kemudian bagaimana ketika secara matematis? Secara matematisnya U sama dengan C plus V. Sama cermin 1 U sama dengan C plus V. Kemudian cermin kedua U sama dengan C plus V. Nah, karena ini secara geometris membentuk segitiga siku-siku, maka besarnya U sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurangi V akar pangkat V pangkat 2. Seperti ini. Nah, tadi kan prinsip dari percobaan Michelson-Morley itu adalah penjumlahan vektor kecepatan. Nah, ini bertujuan apabila ada ether, maka akan ada perbedaan waktu yang dilalui oleh berkas sinar. Nah, ini T1 cermin T1 T sama dengan waktu, T1 berarti cermin 1 itu sama dengan rumusnya L. L ini adalah jaraknya per C plus V. Tadi C-nya kecepatan cahaya, kemudian V-nya adalah kecepatan ether ditambah dengan L jaraknya per C kurangi V. Jadi kalau dari sinar datang ke kaca setengah cermin menuju cermin 1 ke sini fokus lurus itu ditambah. Kemudian kalau berbalik arah itu C min V. C plus V itu dari sini ke sini. Kemudian kalau
C min V itu dari cermin 1 kembali ke sini berbalik arah. Begitu juga dengan cermin yang kedua T2. Bila dirumuskan 2L berarti 2 jarak per akar dari C pangkat 2 min V pangkat 2 itu sama. Jadi ketika menuju ke fokus diluruskan ke cermin itu berarti ditambah, ketika berbalik arah itu dikurangi. Nah, hasil dari pengamatan T1 dan T2, hasil pengamatan ini yang dilakukan itu ternyata tidak ada perbedaan waktu. Nah, maka kesimpulannya hipotesis ether gugur, maka tidak ada ether. Karena kalau ada ether harusnya ada perbedaan waktu. Tadi kan pengamatannya tidak ada, maka hipotesis ether gugur, maka tidak ada ether. Atau tidak ada medium perabatan dari cahaya. Nah, kesimpulan yang kedua, kecepatan cahaya adalah besaran mutlak, tidak bergantung ke rangka acuan inersialnya. Seperti yang sudah kita ketahui, berarti cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium perabatan, atau berarti tidak ada ether, seperti itu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.